Kalau kakak lihat ke masjid-masjid Banyak ya? penuh itu. Masjid pun dipolitisasi. Lengkap dengan ininya, dengan partainya nggak? Lengkap, ada logonya juga kan dah. Oh, itu juga kalau mantan koruptor itu diberi ruang panggung politik dan diberi diagung-agungkan atau disambut-sambut yang sangat meriah atau diberi panggung politik lagi lah. Nggak usah dikasih panggung, ngapain lagi? Barang itu udah cacat. Kita pakai nggak bagus-bagus banget. Oke, betul. Sering menjadi playing victim, katanya dizolimi. Nah, Iya kan? Sering kan kita dengar tuh kan, benar, saya benar. dizolimi, saya memang sudah disetting untuk masuk penjara, disingkirkan segala macam. Ya, tuh Gepat, mulai. Cepat mulai. Oke, siap. Hari ini saya bincang lagi dengan Mas Bro saya, Iya. ya. Mas Bro Akil Maulidan ya. Ampun, iya kak. Masih nama ya? Masih sama-sama kak. Jangan udah ganti nama kak. Iya. Akil ini ya, katanya sekarang sudah mendirikan Millennial Silampari Institute. Benar kak. MSI. Iya. MSI dong, biar MSI. keren. Oh iya iya MSI. Ya. MSI, bukan Iya. MS. Enggak. Yang benar tuh SN Glowing. SN Glowing ya, paling betul itu produknya. MSI ya. Iya benar kak. Millennial Silampari Institute. Benar banget. Ini lembaga kajian apa ini? Kajian politik sebenarnya kak. Lebih ke politik ya? Lebih ke politik kita. Karena kita sudah mau masuk ke tahun politik. Bener banget. Jadi sebenarnya saya ini tahu persis lah ya. Tahu persis Mas Bro Akil ini seperti apa. Karena dari dia masih SMA saya sudah ngurusin dia. Mentor saya ini, Ya. abang asuh. Jadi saya udah paham betul dengan perjalanan dia ini dan luar biasa menurut saya. Siap. Ya. MS ini isinya siapa saja sih? MS ini isinya kalau sekarang itu banyak dari teman-teman pramuka, ada juga yang sudah dari Cipayung yang sudah dari sana. Dari ini ya, masing-masing apa namanya? Mantan-mantan pengurus organisasi Cipayung ya, Cipayung Plus ya. Iya kak. Ada GMNI, ada HMI. Iya ada di Ya. situ kak. Pemuda Pancasila ya plusnya itu ya. Plusnya itu. Plus yang lain. Plus yang lain ya kak. Oke. Jadi lembaga ini diisi oleh intelektual. Iya. Kurang lebih begitu kak. Ya, mudah-mudahan memang kajiannya memang intelektual. Amin. Aduh. Ya karena kita ya, Kil ya. Ini kan tahun 2023 sudah di bulan April. Kita sudah mau mendekati 2024. Bener kak. Dan sekarang proses politik itu sudah mulai berjalan. Ya. Sudah mulai berjalan nih proses politik. Yang mau nyalon wali kota, yang mau nyalon gubernur sudah kelihatan, yang mau nyalon DPD, mau nyalon DPR RI, mau nyalon DPD RI, ya. Spanduknya sudah bertebaran. Sudah bertebaran, ya. Walaupun apa namanya berbuat untuk masyarakatnya kapan kita nggak tahu. Nggak tahu kak. Yang heran itu izin nggak? Iya. Heran saya. Di masjid sekarang banyak banget spanduk kak. Padahal tahun kemarin, puasa tahun kemarin itu cuman spanduk dari imam masjid sama pengurus masjid. Tapi sekarang, waduh, kalau kakak lihat ke masjid-masjid banyak ya. Penuh itu. Masjid pun dipolitisasi. Lengkap dengan ininya, dengan partainya nggak? Lengkap, ada logonya juga kan dah. Oh itu ya, boleh. Nggak tahu kita. Ayo dong KPU Bawaslu, boleh nggak sih? Iya, mana pengawasannya ini? Boleh nggak masjid itu ditempeli oleh spanduk-spanduk caleg ya? Spanduk caleg. Yang sudah menyatakan dari partai mana dan mau calon apa seperti Iya itu. kak. Oh, Wah nggak ngeri kita. itu ya. Padahal selama ini sepi ya. Mengganggu fokus itu kak namanya kak. Ibadah saya jadi terganggu. Saya langsung terpikirin, waduh kok ada dia mau sholat tarawih itu. Nggak seharusnya MSI ini yang menyurati ke penyelenggara dong, ke Bawaslu ke KPU bahwa ini boleh atau nggak. Kalau memang nggak boleh harus dicopot. Kita pengennya begitu kak. Tapi sebenarnya balik lagi. Harusnya job desk mereka tuh bagaimana? Harusnya mereka lebih teliti melakukan sosialisasi segala macam seperti itu. Ketika kami mengingatkan, artinya mereka yang lalai kan begitu. Ya terkadang kita kan tunggu gini. aja kan. Terkadang kan gini. Alasannya kan suka klasik, nggak ada laporan. Nggak ada laporan segala macam. Jadi kami nggak bisa menindaklanjuti. Aduh.
Ya, nah ini mau mendekati tahun politik, Yap. ya. Kamu setuju nggak? Misalkan, ini agak sedikit nyenggol-nyenggol orang lah ya. Iya. Pertanyaan saya ini. Saya cuma tanya. Saya disclaimer dulu ya. Ini hanya pendapat Akil ya. Ya pendapat saya Hanya pribadi. pendapat dia pribadi yang akan saya tanyakan. Kamu setuju nggak kalau mantan koruptor itu diberi ruang panggung politik dan diagung-agungkan atau disambut-sambut yang sangat meriah atau diberi panggung politik lagi lah? Saya tidak Mantan-mantan setuju. koruptor. Saya tidak setuju. Kenapa kamu tidak Alasan setuju? tidak setujunya sederhana. Ah, Om jelas-jelas ini udah ketangkep kok. Oke. Kalau kita kasih ruang lagi, kasih ruang gerak lagi, kejadian yang sama. Itu nggak bisa dipungkiri, memang barang itu ada. Ya sama lah. Masa keledai mau masuk lubangnya sama, kan kira-kira gitu. Berarti kamu nggak setuju ya? Nggak setuju Kak, nggak setuju banget. Tapi realitas sekarang gimana? Kalau kita lihat, kita nggak cuma bicara Lubuk Lingga, Musyawarah Muratara ya. Ya, Banyak mantan-mantan koruptor yang sekarang sudah bebas, yang kayaknya kembali mencari panggung politik. benar. Ya kasal contoh kita bicara gini Kak. Apa ya kita bilang ada hak politik mereka dicabut atau enggak? Itu ada sidang. Enggak, gini aja lah. Kita nggak usah bicara kalau kita bicara hak politiknya dicabut atau enggak, ada yang dicabut, ada yang enggak. Ya. Sekarang kita bicaranya logika intelektual aja lah. Oke. Kira-kira orang yang sudah pernah korupsi, sudah diputus pengadilan bahwa memang bersalah, Benar. kemudian setelah dia bebas, diagung-agungkan, dan diberi ruang lagi oleh masyarakat. Dan jujur Kak, saya sangat bingung ketika masyarakat mengagung-agungkan. Sebenarnya bukan masyarakat yang mengagungkan, tapi elit-elit. Elit-elit. Karena sama-sama kita ketahui mungkin Kelompok-kelompok tertentu lah, kelompok kira-kira tertentu seperti yang itu ya. ingin menginginkan figur dia untuk menaikkan elektabilitas partai dan segala macam. Kan di situ poinnya Kak. Oke. Yes, oke, mungkin orangnya pernah dulu berbuat baik ataupun segala macam, tapi balik lagi nggak ada yang baik dari korupsi. Semua korupsi kalau kita diamin ya sama aja hasilnya, kita berada di orang-orang yang jahat juga. Berarti menurut Bung Akil itu mantan koruptor itu nggak usah dikasih panggung, Nggak usah dikasih panggung Kak. walaupun sebenarnya misalkan hak politiknya nggak dicabut. Tetap nggak usah dikasih panggung, ngapain lagi? Barang itu udah cacat. Kita pakai nggak bagus-bagus banget. Oke, betul. Karena kan banyak gini katanya, biasanya ya. Yang pertama, sudah menebus kesalahannya dengan masuk di dalam penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, sering menjadi playing victim. Katanya dizolimi. Nah, Iya kan? Sering kan kita dengar tuh kan. benar, Saya benar. dizolimi, saya memang sudah disetting untuk masuk penjara, disingkirkan segala macam. Ya kan? iya benar. Padahal putusan pengadilan loh. Iya, Yang menyatakan dia bersalah pasti ada pembuktian. sepakat Kak. Iya kan? Keputusan pengadilan itu keputusan tertinggi yang harus ditaati oleh semuanya warga negara Indonesia. Ya, artinya kan sudah ada Pembuktiannya pembuktian sudah ada. di persidangan Benar. itu memang terbukti Benar. dia bersalah. Nah, Itu. Kalau kita bicara mantan koruptor ya, mantan narapidana koruptor. Kalau di wilayah kita Sumatera Selatan ada berapa banyak sih? kalau ini kayaknya segel-segel nih ngeri nih. Enggak, sebut nama nggak apa-apa, memang dia ex napi koruptor kok. Ya, ini contoh kayak saya ambil hari ini mungkin mohon maaf sebelumnya kalau saya sebut memang itu kenyataan kayak bener ya. Memang dia ex napi koruptor, nggak bisa dipungkiri. Jadi ada salah satu senior politik hari ini yang baru-baru ini kan kembali lagi eksistensinya saya lihat. Itu ada Ridwan Mukti salah satunya ya kan. Mantan gubernur Bengkulu ya. Mantan Gubernur Bengkulu dan mantan Bupati Musirawas 2 periode. Oke. Dan itu memang sudah bebas ya. Sudah bebas hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini kan nggak tahu ya, mungkin kan dari Ridwan Mukti ini eksistensinya sungguh luar biasa kali tadi kita lihat. Jadi beliau ini masih terus dipaksakan ataupun ada pihak yang menginginkan beliau untuk kembali lagi ke dunia politik. wilayah politik. Padahal ya saya mohon maaf, saya tidak sepakat akan hal itu. Ketika Anda sudah bersalah sekalipun ya balik lagi.
Kanda harus introspeksi diri, cukup mungkin jadi playmaker, kan begitu. Di belakang layar. Di belakang maksudnya layar. gitu. Kan. Oke. Itu kita secara real aja pandangan kita hari ini. Tapi kalaupun beliau ataupun keluarga terdekat yang kemarin juga sempat terkait segala macam, kembali masuk ranah yang sama, mohon maaf, pemuda hari ini kita berpikir secara rasional. Kita tidak menginginkan pemimpin-pemimpin seperti itu lagi. Oke. Istrinya juga kan? Yap, kena juga Kak. Si ibu siapa? Ibu Lili ya kalau Iya, nggak salah ya? Ibu Lili. Kan vonisnya berdua kan? Divonis berdua. Memang divonis bersalah kan? Bener. Itu informasinya mau nyalon di Musyarawat atau mau nyalon apa tuh? Isu yang nyalon di digembar, DPR RI ya? Pak? isu yang digemborkan kan saya itu Kak. Oh. Isu yang berterbaran ini. Pokoknya kalau saya dapat informasi bahwa ada informasi itu bahwa ada mau terjun lagi ke politik. Ya memang Pak Ridwan Mukti memang waktu di Musyarawat memang prestasinya mungkin luar biasa ya. Benar. Untuk masyarakat Musyarawat. Benar. Ya, karena banyak pembangunan tuh yang dimulai di era beliau. RM itu ya. Tapi kemudian memang terkena masalah di Bengkulu. setelah menjadi gubernur Bengkulu ya. Karena kena OTT di menjelang hari raya lagi ya. Benar. Bulan puasa. Bulan puasa. Ya, itu. Dan sudah divonis pengadilan dan sudah dijatuhi hukuman dan sudah dijalani hukuman dan sekarang sudah bebas. Sudah bebas. Dua-duanya. Dua-duanya. Pak RM sama istrinya. Nah, kalau aku jarang sih dengar kalau Pak RM bakal masuk lagi ke dunia politik. Kalau aku sama Kak. Beliau udah mungkin pengen masuk lagi. Karena kalau untuk di Silampari Kak ya, aku rasa beliau sudah senang nih. Dia sudah punya kepuasan sendiri, mungkin sudah, oh aku sudah cukup gitu. Kalau istrinya? Nah, ini tuh yang ada kemungkinan dan ada peluang. Kalau menurut kamu harus dikasih panggung kah atau Kalau gimana? beliau menyuruh istrinya ataupun memaksakan istrinya. Ini menurut lembaga kaji media milenial Silampari Institute. Ya, aduh, kena Kajian juga. kamu ya. Kajian politik MSI ya. Jadi sangat disayangkan saja Kak, jikalau masih barang itu dipaksakan. Karena sampai hari ini pun di Silampari ini masih banyak lagi putra-putra terbaik, putri-putri terbaik. Yang memang harusnya diberi panggung dan diberi peluang. Yang memang belum pernah terkena masalah hukum ya. Hukum pidana seperti itu Kak. Oke. Tapi kalau masyarakat menginginkan gimana dong? Tinggal bagaimana lagi para ketum-ketum parpol lagi kan. Rasional tidak dalam menentukan kandidatnya. Dia parpol nggak dapat kan bisa independen. Benar. Kalau masyarakat menginginkan gimana dong? Kamu setuju nggak misalkan ada mantan napi koruptor itu menjadi kepala daerah? Kita tidak setuju kan? Nggak setuju? Nggak setuju banget. Kalau masyarakat yang lain milihnya semua gimana? Ya kalau itu memang namanya ini politik. Ya kita sistemnya demokrasi. Jadi siapapun yang terbanyak di situ. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan coba-coba berpikir untuk ke sana dong. Jangan diniatin dong. Saya kan nggak tahu mungkin dia berhasil mungkin siapalah ya mantan ex koruptor mungkin di suatu daerah mungkin dia nggak dapat parpol, dia nyalon independen kemudian maju sebagai kandidat dan terpilih karena dipilih oleh masyarakat. Benar ya kan? Kalau itu kan kita nggak bisa hindari lagi. Kira-kira kalau menurut Bung Akil orang yang pernah tersangkut atau terkena kasus korupsi, kira-kira ketika dia dikasih jabatan lagi, bakal mengulangi lagi atau tidak? Ya, secara ini ya, secara logika secara aja. logikanya gini Kak, dia udah pernah buat salah, ya, dia nggak nutup kemungkinan, ya kasar ngomong ya nggak pernah aja. Bisa korupsi. Apalagi yang udah pernah, kan gitu. Mungkin dia sudah pengalaman nggak masuk penjara lagi. Ya mungkin hari ini lebih safety kali ya, kan lagi ya. Lebih silent. Mungkin aja karena udah pernah kena masalah, jadi mungkin nggak mau lagi. Ini mungkin. obrolan pinggir jurang sebenarnya guys. Mungkin dia mau tobat bener-bener ya. kan. Benar.
kita nggak. Ya memang saya sepakat Kak, kalau manusia itu punya hak untuk berubah, Iya, kita pantas diberi bicaranya kesempatan. global ya. Ya, tapi Mungkin bukan di daerah mana, mantan Ya. koruptor daerah mana. Tapi ada nggak sih sampai hari ini kepala daerah se-Indonesia ini yang mantan koruptor jadi bupati, jadi bupati atau wali kota? belum ada Kak. Belum ada. Coba Kita searching cek dulu, kita cek dulu kan. So, handphone yang punya handphone dong. Coba pinjam. Kita cek dulu Kak ya. Kita cek dulu. Ada nggak mantan koruptor jadi bupati? Ini kalau ngobrol sama aktivisnya emang enak. Semuanya masuk. Para koruptor masuk. Banyak yang jadi caleg aja Kak. Oh, jadi caleg ya? Kalau jadi kepala daerah nggak ada ya? Iya. Kita cari dulu. Mana sih Google-nya? Google. Mantan koruptor Korupsi. jadi kepala daerah. Bahkan ICW pun udah ngingetin. ICW ingatkan mantan napi korupsi dilarang maju pilkada 2020. Mahkamah Konstitusi larang koruptor maju pilkada 2020 semua. Sudah jelas tuh. Mantan narapidana harus tunggu 5 tahun untuk maju dalam pilkada. Berita 2019. Nggak ada ya? Nggak ada Kak. Yang pernah yang ini Harus nunggu 5 tahun. nggak mungkin aja dia udah 5 tahun mungkin dia udah jadi. Belum ada ya? 5 tahun itu kan dihitung dari bebas Kak. Iya. Nggak, maksudnya mungkin dia udah berapa tahun yang lalu kan. Pernah korupsi tahun berapa, kemudian 2020 kemarin mungkin oke lah Kak, kalau kita berbicara aturan segala macam belum ada aturan. Boleh ya. Oke lah Tapi ya. ada beban moral seharusnya. Di sini kita main hati. Seharusnya Jujur. gitu. Moral nih. Oh, gue udah pernah buat salah segala macam. Lebih baik introspeksi diri dulu sebaik mungkin. Bagaimana membuktikan benar-benar membersihkan citra itu bukan hal yang mudah maksudnya gitu. Jadi kita tidak menjustis bahwa orang yang pernah koruptor ketika jadi pejabat dia akan korup lagi, enggak ya? Kita nggak menjadi itu, tapi balik lagi kita meragukan, ya kan? Ada keraguan. Boleh dong meragukan, Boleh dong. masa nggak boleh meragukan? Ya, Ya kan? deklarasi. Nah, gitu, ya. Kita mengkhawatirkan ketika menjabat lagi mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya, Jadi ada kemungkinan juga sih memang benar-benar menebus apa yang sudah kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya.